Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Renaldi, NPM 1911010416. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan PAI semester 4 kelas I. Di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada jaringan komputer. Baik teman-teman sekalian, yang pertama kita harus mengerti dulu pengertian daripada jaringan komputer itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui, seiring dengan berkembangnya teknologi komputer dan komunikasi, suatu model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi suatu organisasi kini telah diganti dengan sekumpulan komputer yang terpisah-pisah, akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem seperti ini disebut dengan jaringan komputer. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan istilah jaringan komputer untuk mengartikan suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang autonomous. Dua buah komputer dikatakan terinteraksi bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksinya tidak harus melalui kawat tembaga saja, melainkan dapat menggunakan serat optik, gelombang mikro, atau satelit komunikasi. Istilah jaringan komputer sering kali kita dibingungkan dengan sistem distribusi ataupun distributed system. Kunci perbedaannya adalah bahwa sebuah sistem terdistribusi, keberadaan sejumlah komputer autonomous bersifat transparan bagi pemakainya. Seseorang dapat memberi perintah untuk mengeksekusi suatu program, dan kemudian program itu pun akan berjalan, dan tugas untuk memilih prosesor, menemukan dan mengirimkan file ke suatu prosesor, dan menyimpan hasil di tempat yang tepat merupakan tugas sistem operasi. Dengan kata lain, pengguna sistem terdistribusi tidak akan menyadari terdapatnya banyak prosesor, alokasi tugas ke prosesor, alokasi file ke disk, pemindahan file yang disimpan dan yang diperlukan, serta fungsi-fungsi lainnya dari sistem harus bersifat otomatis. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu historis jaringan komputer. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Kemudian pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, ikon A ataupun yang dibaca juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Kemudian tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas keluar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer, yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn, mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar,
yang menjadi cikal bakal pemikiran International Network ataupun internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Hari bersejarah berikutnya adalah pada tanggal 26 Maret, yaitu pada tahun 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signals dan Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Kemudian, pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Stephen Bolfin menciptakan newsgroup pertama kali yang diberi nama Usenet. Kemudian pada tahun 1981, France Telecom menciptakan gebrakan yang meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Kemudian pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan IP yang kini kita semua kenal. Sementara itu, di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan UNIT. Eropa muncul dengan jaringan komputer tandingan yang dikenal UNET yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Kemudian, jaringan UNET menyediakan jasa email dan newsgroup Usenet untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada. Maka pada tahun 1984 diperkenalkan Domain Name System yang kini kita kenal dengan DNS. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Kemudian pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Kemudian pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC, Internet Relay Chat. Kemudian, setahun kemudiannya, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer pada saat itu membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Pada tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Dan di tahun yang sama muncul istilah surfing ataupun menjelajah. Kemudian pada tahun 1994, situs-situs dunia maya telah tumbuh menjadi 3.000 halaman dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di situs. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama Yahoo didirikan yang juga sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator 1.0. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat daripada jaringan komputer itu sendiri. Baiklah, sebelum kita membahas masalah-masalah teknis lebih mendalam lagi, perlu diperhatikan hal-hal yang membuat orang tertarik pada jaringan komputer dan untuk apa jaringan ini digunakan. Manfaat jaringan komputer bagi manusia dapat dikelompokkan pada jaringan untuk perusahaan,
jaringan untuk umum, dan masalah sosial jaringan. Jadi ada 3 manfaat. Yang pertama, jaringan untuk perusahaan. Yang kedua, jaringan untuk umum. Yang ketiga, jaringan untuk masalah sosial. Yang pertama, jaringan untuk perusahaan ataupun organisasi. Dalam membangun jaringan komputer di perusahaan ataupun organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam hal-hal resource sharing. Reliabilitas tinggi, lebih ekonomis, skalabilitas, dan media komunikasi. Resource sharing bertujuan agar seluruh program peralatan, khususnya data, dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai. Jadi, source sharing adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak. Dengan menggunakan jaringan, komputer akan memberikan reliabilitas tinggi, yaitu adanya sumber-sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah pada salah satu perangkat dalam jaringan. Artinya, karena perangkat yang digunakan lebih dari satu, jika salah satu perangkat mengalami masalah, maka perangkat yang lain dapat menggantikannya. Komputer yang kecil memiliki rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer besar. Komputer mainframe memiliki kecepatan kurang lebih 10 kali lipat kecepatan komputer pribadi. Akan tetapi, harga mainframe 1000 kalinya lebih mahal. Dengan selisih rasio harga atau kinerja yang cukup besar ini, menyebabkan perancangan sistem memilih membangun sistem yang terdiri dari komputer-komputer pribadi dibanding menggunakan mainframe. Yang dimaksud dengan skalabilitas yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan hanya menambahkan sejumlah prosesor. Pada komputer mainframe yang terinstrualisasi, jika sistem sudah jenuh, maka komputer harus diganti dengan komputer yang mempunyai kemampuan lebih besar. Seperti itu. Hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan dapat menyebabkan gangguan terhadap kontinuitas kerja para pemakai. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu jaringan untuk umum. Apa yang telah diulas di atas, yang telah kita bahas tadi, bahwa minat untuk membangun jaringan komputer semata-mata hanya didasarkan pada ekonomi dan teknologi saja. Bila komputer mainframe yang besar dan baik dapat diperoleh dengan harga murah, maka akan banyak perusahaan yang menggunakannya. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah dibanding dengan layanan yang diberikan kepada perusahaan seperti yang telah kita ulas di atas. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan. Yang pertama, akses ke informasi yang berbeda yang berada di tempat yang jauh. Yang kedua, komunikasi ke orang-orang, dari orang ke orang maksudnya. Kemudian yang ketiga, hiburan interaktif. Ada bermacam-macam bentuk akses ke informasi jarak jauh yang dapat dilakukan, terutama setelah berkembangnya teknologi internet. Berita-berita di koran sekarang dapat di-download ke komputer kita melalui internet. Dan tidak hanya itu, sekarang kita dapat melakukan pemesanan suatu produk melalui internet. Bisnis yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce ini sekarang sedang berkembang dengan pesat. Dengan menggunakan internet, kita juga dapat melakukan komunikasi ke orang-orang. Fasilitas elektronik mail ataupun email telah dipakai secara meluas oleh jutaan orang. Komunikasi menggunakan email ini masih mengandung delay, waktu tunda. Kemudian ada lagi video conference atau pertemuan maya, merupakan teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi jarak jauh tanpa delay. Pertemuan maya ini dapat pula digunakan untuk keperluan sekolah jarak jauh, memperoleh hasil pemeriksaan medis,
seorang dokter yang berada di tempat yang jauh, dan sejumlah aplikasi lainnya sebagaimana yang telah kita alami sekarang ini ya kan. Sekarang di masa pandemi kita bisa menggunakan komputer untuk bukan hanya untuk bersosial media, bukan hanya untuk berhubungan untuk keluarga, akan tetapi bisa kita manfaatkan dikarenakan masih pandemi, banyak orang-orang yang terjangkit virus corona, maka jaringan komputer ini sangat bermanfaat dan sangat berperan untuk kita selaku siswa-siswi dan para mahasiswa agar tetap belajar, agar tetap terus kreatif dalam mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki, agar tetap berkreasi sebisa mungkin, karena kita tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu karena kita telah memiliki yang namanya jaringan internet, ya kan. Itu yang kedua. Kemudian masalah jaringan sosial ataupun masalah sosial jaringan. Manfaatnya itu penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika dan politik. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan manusia ataupun masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin, baik itu pejabat, rakyat biasa, rakyat jelata, anak-anak, usia muda, tua, semua bisa menggunakan ini. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi. Hal-hal dalam batas norma kehidupan, tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang lain, seperti politik, agama, seks, dan lain-lain. Gambar-gambar yang dipasang di situs tersebut mungkin akan merupakan suatu yang sangat mengganggu bagi sebagian orang. Selain itu, bentuk pesan-pesan tidaklah terbatas hanya pesan seksual saja. Foto berwarna dengan resolusi yang tinggi dan bahkan video klip singkat pun sekarang dapat mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer dan internet. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi bagi sebagian lainnya pemasangan materi tertentu, misalnya pornografi, merupakan suatu yang tidak dapat diterima. Jadi banyak manfaat, akan tetapi ada juga madaratnya, yaitu jadi internet ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan kebaikan, maka akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan di dalam jaringan internet tersebut. Kita dapat menghasilkan ilmu, menambah ilmu, wawasan kita. Banyak sekali tutorial, banyak sekali definisi-definisi yang dikatakan para ahli, yang dijelaskan di dalam YouTube, media internet, ya kan. Di Google banyak sekali ilmu, akan tetapi balik lagi kepada pribadi masing-masing. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, maka akan balik kepada diri kita sendiri. Namun apabila kita menggunakan internet tersebut kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang negatif, maka akan berdampak kepada kita sendiri. Jadi bijaklah dalam menggunakan internet, gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai internet bisa membunuh kita, membunuh karakter kita, dan bisa menghalangi kita dalam mencapai cita-cita kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat daripada jaringan internet ini, dan berkah dunia akhirat, yang mana tujuan kita memang adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Mungkin cukup sekian penjelasan ataupun ulasan dari saya untuk memenuhi tugas UTS daripada teknologi informasi pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Apabila ada kurangnya itu dari saya pribadi, dan apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah dan tutur kata, saya akhiri mungkin sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.